Selamat sore, Bapak dan Ibu peserta webinar. Terima kasih Pak Tio dan tim yang sudah mengajak saya untuk sama-sama kita membagi pengalaman, membagi sharing di masa pandemi COVID-19. Ya, saya Riris, tadi sudah diperkenalkan, saya adalah perawat di RSCM di bagian ilmu kesehatan jiwa dan saya juga sama ngajar sebagai dosen di Stikes Medistra Indonesia di Bekasi. Mengajar di keperawatan jiwa tentunya. Ya, kita akan mulai. Pak Tio, suara saya terdengar Pak Tio? Ya, kalau di saya sih terdengar ya. Oke. Suaranya lebih kecil. Agak kecil tapi Bu, mungkin kalau bisa dibesarkan atau lebih dekat gitu. Ya. Baik, yang akan saya bawakan tentang COVID di Indonesia, dampak kesehatan fisik dan jiwa, dan adaptasi kebiasaan baru. Ya, seperti kita ketahui, rasanya semuanya juga sudah mengetahui apa itu COVID. Jadi saya tidak mengulang banyak tentang awal COVID di Indonesia dan rasanya semua sudah mengetahui itu. Hanya saya mengingatkan kembali apa itu COVID-19. COVID-19 adalah O-nya untuk corona, V-nya virus, dan D-nya adalah disease. Jadi memang penyakit virus yang disebabkan oleh virus corona. Ya, penyakit ini memang nyata ada gitu ya. Kalau memang orang berkata masih ada beberapa orang yang mengatakan itu adalah buatan, adalah sebagai cara untuk politik segala macam, ini nyata ada virusnya. Jadi virus ini nyata dan tidak bisa dianggap remeh karena dampaknya luar biasa. Penularannya memang tidak sulit, jadi mudah sekali menularkan dari orang melalui percikan, droplet, ludah saat batuk dan bersin. Dan masa inkubasinya juga lumayan panjang dari hari pertama sampai 14 hari. Jadi virus ini akan keluar dari mulut atau hidung saat bernapas, saat bersin dan batuk. Jadi sebelum virus itu turun ke permukaan, virus berada di udara jarak 1-2 meter, tapi nggak lama karena virus itu akan jatuh. Nah, virus corona itu sampai sekarang belum ada obat dan vaksinnya oleh pemerintah kita sedang diuji coba dan akan launching di bulan November ini. Jadi Kemenkes dan pemerintah kita memang sedang berusaha untuk menjadikan vaksin, sudah uji coba, dan direncanakan launching oleh Kemenkes di bulan November ini. Oke, ini kalau kita bisa lihat di websitenya PDSKJI, Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa, Bapak Ibu juga bisa buka di sana. Ternyata dampak COVID itu menimbulkan kecemasan sebesar 64,80% pada usia 19 sampai 60 tahun dan juga berdampak menimbulkan depresi pada 61-50% pada orang dewasa. Oke, bagaimana dampak COVID? Ya, jadi bagaimana COVID itu membuat orang menjadi cemas. Jadi proses cemas pada otak adalah sebagai berikut. COVID itu dianggap sebagai stresor, ya. Jadi kita sering mendengar berita COVID, melihat di TV berita-berita tentang COVID, atau ada teman yang mengalami, atau diri kita sendiri yang mengalami, itu akan menyebabkan otak kita mengeluarkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu adanya di otak, jadi jika ada stresor, ya, stresor yang nampak saat ini adalah COVID-19. Nah, kortisol yang keluar tersebut menyebabkan efek pada berbagai organ tubuh. Nah, efek apa yang muncul? Yang muncul adalah reaksi psikosomatik. Reaksi psikosomatik itu mempengaruhi organ tubuh, misalnya jantung. Apa yang terjadi di jantung pada saat kita mendengar, melihat berita, atau mengalami
ya jantung kita berdebar-debar. Yang tadinya tenang mendengar berita, mendengar teman yang sakit, tetangga yang sakit, jantung kita berdebar-debar. Napas kita menjadi cepat. Pencernaan kita terganggu, yang tiba-tiba mules, yang tiba-tiba perutnya menjadi kembung seperti itu. Atau di ginjal kita, jadi kita akan sering buang air setelah mendengar berita atau melihat karena stres dari COVID tersebut. Atau yang terjadi paling sering adalah pusing dan sakit kepala. Itu dampak dari COVID, kecemasan yang muncul akibat COVID-19. Ya, jadi COVID sebagai stresor itu menimbulkan stres dan cemas. Stres dan cemas ini akan mempengaruhi kita menjadi insomnia, susah tidur, ataupun tidur tapi tidak nyaman, atau terbangun di saat tidur. Seperti itu. Jadi rasanya tidur kita tidak lelap, tidak pules, kemudian ada sakit kepala, rasa sulit bernapas, masalah di pencernaan seperti yang tadi saya jelaskan, kemudian detak jantung cepat, ada gelisah, banyak berpikir ya, ada ketakutan. Nanti kalau saya yang terkena bagaimana, kalau teman saya yang terkena bagaimana dengan anak-anak, bagaimana dengan orang tua kita, itu juga akan mempengaruhi kita terhadap stres yang disebabkan oleh COVID. Keringat berlebihan, ada serangan panik, khawatir yang terus-menerus yang dialami oleh kita di saat pandemi COVID ini. Bagaimana mengatasinya? Cara mengatasinya ada 2 kegiatan, yaitu peningkatan imunitas fisik dan peningkatan ketahanan jiwa. Ya, peningkatan imunitas fisik ini penting kita di masa pandemi ini karena yang menyerang adalah virus corona, menyerang daya tahan tubuh, maka imunitas fisik itu penting, makan bergizi. Makanan bergizi, minum yang cukup sehari 2 liter, olahraga minimal 30 menit dalam sehari, berjemur di pagi hari, dan tentunya adalah istirahat yang cukup. Oke. Bagaimana dengan peningkatan ketahanan jiwa? Yang pertama tentunya kita harus fisik yang rileks, emosi yang positif, pikiran positif, perilaku positif, relasi positif, dan spiritual positif. Seperti apa? Ya, untuk fisik yang rileks, Bapak Ibu bisa lakukan sendiri di rumah dengan tarik napas dalam. Ini ada latihannya, ada flyernya juga yang saya kirim. Nanti Bapak Ibu bisa lakukan di rumah pada saat kita mengalami kecemasan, stres karena kita melihat berita, mendengar berita, atau mengalami sendiri berita tentang COVID. Jadi bisa ini nanti karena waktu kita terbatas, nanti akan diberikan materinya oleh panitia. Yang kemudian adalah relaksasi otot. Relaksasi otot juga ini flyernya akan kami berikan. Ya, ini kegiatan DKJPS juga nanti di belakang Bapak Ibu bisa link ke link DKJPS-nya IPKJI. Ya, ini latihan progresif mulai dari latihan mata, latihan pipi, latihan mulut, latihan tengkuk leher, kemudian latihan bahu, latihan tangan, latihan otot dada, latihan meregangkan otot punggung. Ini latihan-latihan ini sangat membantu pada saat kita mengalami ketegangan karena stres akibat COVID-19. Yang kedua adalah emosi positif. Jadi, kalau kita mendengar tentang COVID-19 ataupun mendengar ada tetangga kita, saudara kita, teman kita, gitu ya, tentang COVID-19, emosi kita baiknya memang emosi yang positif. Karena kalau emosi negatif, maka kita akan mengalami stres, mengalami anxiety, mengalami depresi. Emosi negatif ini akan menurunkan imunitas. Ya, dengan menurunnya imunitas, maka virus kuman akan mudah masuk ke dalam tubuh kita. Dan tentunya akan mudah kita tertular.
Kemudian juga kalau kita mengalami sakit dengan emosi negatif ini, penyembuhan kita akan terhambat. Oleh karenanya kita lawan dengan emosi yang positif. Bahagia, merasa puas, merasa gembira. Dengan emosi positif ini yang jelas endorfin kita yang ada di otak kita itu akan meningkat. Dan pastinya imunitas kita pun akan meningkat. Dan kita juga akan menjadi patuh terhadap perawatan diri. Ya, emosi positif dengan tadi gembira gitu ya. Dengan cara apa gembira? Lakukan kegiatan dan hobi yang disukai. Apakah kita melakukannya sendiri atau di keluarga karena kita masih stay di rumah gitu ya, main musik kah, bernyanyi bersama, ngobrol, menari, berjoget yang membuat kita menjadi gembira, yang membuat kita menjadi senang. Dan juga adalah komunikasi dengan sama keluarga. Memang di pandemi ini sangat kita mengandalkan komunikasi menggunakan daring, apakah dengan media WhatsApp, Twitter, Facebook, gitu ya, yang membuat hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Dan ini adalah moto dari Kementerian Kesehatan juga. Hati yang gembira adalah obat. Mengapa? Dengan hati yang gembira itu meredakan respons stres. Dengan hati yang gembira mengurangi rasa sakit. Dengan hati yang gembira itu menstimulasi organ-organ tubuh kita yang tadinya cepat capek, nggak bisa tidur, bawaannya pusing, itu menjadi baik kembali. Dengan hati yang gembira, daya tahan tubuh pastinya meningkat dan suasana hati yang tadinya bete, yang tadinya moodnya turun, karena hati kita gembira, maka semua akan baik kembali. Oke. Yang ketiga adalah bagaimana membuat pikiran positif. Jadi kita harus berpikir, latihan berpikir positif. Positif pada diri sendiri dengan mengatakan saya bisa, saya sehat, saya mampu. Kemudian positif pada keluarga. Jadi berpikir positif pada keluarga, mengajak keluarga untuk berpikir positif tentang pandemi COVID. Kemudian kita juga berpikir positif pada orang lain, nggak usah berpikir negatif pada orang lain, karena pada saat kita berpikir positif negatif pada orang lain, maka itu akan mengurangi hati kita yang harusnya tetap gembira. Hindari pikiran negatif dan berita hoak. Jadi banyak media yang menyebarkan berita-berita negatif, berita-berita hoak. Oleh karenanya, satu juga nanti kita kalau nggak perlu banget baca media yang menyebarkan berita negatif, ya kita nggak usah gitu ya, supaya kita punya pikiran positif, supaya kita happy, supaya kita merasa damai, sejahtera. Jadi pikiran positif itu bisa dilawan dengan ucapan corona pasti bisa hilang, corona pasti bisa kita atasi. Itu sangat membantu. Ini juga ada flyer nanti yang bisa dibaca-baca oleh Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah bagaimana kita berperilaku positif. Perilaku positif pada diri sendiri, artinya kita melakukan hal-hal yang positif. Berperilaku positif bagi keluarga, bagi orang lain, dan bagi lingkungan. Sehingga kita bisa be responsible, be respectful, dan be your best. Jadi jadikan semua yang terbaik untuk diri sendiri, keluarga, orang lain, dan lingkungan. Kemudian adalah relasi positif. Bagaimana kita membangun relasi positif di masa pandemi ini? Banyak sekali yang bisa lakukan dengan kita memberikan harapan kepada orang lain. Bagaimana kita juga tetap memberi salam. Selamat pagi Pak Tio. Gitu ya, memberi pujian, Pak Tio hari ini rapi sekali, Pak Tio lebih ganteng gitu ya. Ibu. Ya, jadi memberikan salam itu Pak Tio kan langsung ya gitu ya. Jadi memang membangun relasi positif itu membuat pikiran kita positif dan perilaku kita pun jadi positif.
Kemudian berbagi hal yang positif, sharing yang positif, jangan sharing-sharing yang di sana ada yang kena COVID begini gini gitu ya. Itu membuat imunitas kita juga jadi menurun. Saling tolong menolong di masa COVID ini luar biasa manfaatnya, bukan hanya menolong secara materi, ya, menolong dengan memberikan doa, menyapa tadi setiap hari itu juga menolong. Menghindari diskusi hal-hal negatif. Jadi relasi positif itu no gosip gitu ya. Tapi bagaimana kita membangun harapan supaya orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara kita, teman kita menjadi meningkat imunitasnya di masa pandemi ini. Kemudian adalah spiritual positif. Bagaimana dengan spiritual positif ini berdoa untuk diri sendiri dan keluarga. Ya, tadi Pak Tio juga jelaskan bagaimana kita memang banyak berdoa di masa pandemi ini, berdoa bukan hanya untuk diri sendiri dan keluarga, berdoa untuk masyarakat Indonesia, berdoa untuk tenaga kesehatan, dan tentunya juga kita berdoa untuk pemerintah untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menanggulangi COVID-19 ini. Berdoa cukup di rumah bersama anggota keluarga, dan kalau kita mau berjamaah misalnya ibadah gereja, itu bisa dilakukan secara daring. Jadi tidak ada alasan COVID-19 ini mengganggu hubungan kita dengan Tuhan. Tetapi COVID-19 ini semakin mendekatkan diri kita dengan Tuhan. Ya, bagaimana pencegahannya? Pencegahan tentunya bukan cuma pencegahan fisik ya, tapi juga bagaimana pencegahan masalah kesehatan jiwa dan psikososial. Untuk pencegahan fisik, saya rasa ini sering disampaikan bagaimana jarak sosial. Jarak sosial sekarang itu bukan 1 meter. Ya, jarak sosial sekarang itu adalah 2 meter. Jarak fisik pun 2 meter. Cuci tangan, menggunakan masker setiap saat, apalagi kalau itu mengalami batuk, mengalami bersin seperti itu, kemudian tetap tinggal di rumah, walaupun ini banyak pro dan kontra, tapi percayalah dengan tinggal di rumah itu sangat membantu pemerintah untuk menurunkan angka peningkatan COVID-19. Ya, karena kita sering menggunakan alat komunikasi untuk kita melakukan komunikasi, sering-seringlah kita membersihkan handphone dengan sabun, kemudian juga bagaimana etika bersin dan batuk jika kita mengalami bersin dan batuk. Sekilas saya akan bawakan jarak sosial. Jadi sekarang jarak sosial itu 2 meter, bukan 1 meter. Tidak lagi bersentuhan, tidak lagi bersalaman, dan juga tidak lagi berpelukan. Sehingga penularan virus benar-benar dapat dicegah dengan jarak sosial. Kemudian ini jarak fisik, physical distancing-nya 2 meter. Ya, walaupun kita enggak bersentuhan ya, tapi tetap jaraknya harus dijaga seperti itu 2 meter. Cuci tangan, ya cuci tangan pakai sabun, menggunakan hand sanitizer juga bisa jika memang ada, tapi yang efektif adalah menggunakan sabun dan air mengalir, kemudian dikeringkan apakah dengan anduk atau dengan tisu. Setiap saat mencuci sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Karena tadi kuman itu jatuh ke permukaan, jadi bisa nempel di mana saja. Sebenarnya yang aman itu adalah segera lakukan cuci tangan kalau kita menyentuh apapun. Mau masuk rumah langsung cuci tangan, karena kita nggak tahu, siapa tahu di pagar kita virus itu memang menempel. Jadi segera cuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Ya, menggunakan masker, ya ini juga menjadi protokol kesehatan di negara kita. Menggunakan masker wajib kalau kita keluar rumah dan wajib diganti setiap 4 jam. Seperti itu. Jadi kalau di keluarga kita ada yang batuk, ada yang bersin, ada yang tidak sehat, pakailah masker. Walaupun kita nggak yakin kita terserang COVID atau tidak. Tapi pastikan kita tidak akan menjadi penular kepada anggota keluarga kita. Ini tadi tinggal di rumah,
bekerja dari rumah. Ini kalau dosen paling kita udah hampir 7 bulan, ini masuk bulan ke-8 mengajar dari rumah, belajar dari rumah, beribadah dari rumah, semua aktivitas dilakukan di rumah, dan pastinya kita menghindari pertemuan pesta ulang tahun, pesta perkawinan, ibadah, dan kerumunan orang banyak. Dan ini sebenarnya sangat efektif untuk mencegah terjadinya penularan COVID-19 yang sampai saat ini masyarakat masih menganggap sepele. Ya, membersihkan handphone karena handphone sudah menjadi sesuatu yang kita pakai setiap hari, jadi jangan lupa handphone ini dibersihkan karena di handphone inilah kuman COVID menempel lebih lama. Seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa baca, materinya akan diberikan. Oke, ini etika bersin dan batuk. Jadi kalau bersin nggak ada masker, ya. Kalau ada masker gunakan masker, tapi kalau tidak ada gunakan tisu. Tapi juga kalau tidak ada tisu gunakan lengan atas bagian dalam. Intinya tidak langsung ke depan yang memang akan menyebarkan ke orang lain. Walaupun kita nggak yakin kalau kita COVID, tapi di zaman COVID ini kuncinya pastikan kalau memang kita ini tidak menularkan kepada orang lain. Ya. Jadi bagaimana pencegahan untuk kesehatan jiwa dan psikososial adalah bersikap responsif. Bersikap responsif adalah sikap yang tenang, terukur, artinya tidak geradak-geruduk juga, mencari tahu apa yang harus dilakukan, memberikan respon yang tepat dan wajar dengan breathe, assess, action, dan refleks, atau disingkat dengan BAR. Apa itu BAR? Ya, breathe. Ambil waktu tarik napas dalam. Tadi seperti latihan tarik napas yang slide di depan. Duduk tenang, kemudian melakukan tarik napas dalam, kemudian sampai merasakan manfaat dari tarik napas dalam. Kemudian assess, pastikan informasi yang didapat tuh valid gitu ya, bukan isu, bukan hoax gitu ya. Jadi sumbernya harus terpercaya. Hindarilah informasi yang salah gitu ya. Dan apabila kita mau berbagi informasi atau sharing informasi, cek dulu kebenarannya. Ini yang paling sering adalah di WA group, menyampaikan informasi-informasi. Orang yang bacanya langsung down, langsung stres. Habis itu jantungnya berdebar-debar. Jadi Bapak Ibu kalau mendapatkan informasi di WA group tolong disaring. Bener nggak ya? Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya action, lakukan tindakan yang sesuai dengan anjuran dari pemerintah, anjuran yang resmi, dan tetap melakukan penilaian resikonya dan tetap tenang. Kemudian adalah refleks, merefleksikan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, menilai situasi terkini, dan mempersiapkan respon berikutnya yang akan diambil. Kemudian bagaimana mengurangi stres? Karena berita COVID tadi, mengurangi membuka media sosial tentang COVID. Karenanya sekarang pemerintah nggak lagi tuh bacain berapa yang terpapar, berapa yang sembuh, berapa yang meninggal gitu ya. Kalau mendengar itu juga banyak masyarakat menjadi stres. Kemudian dapatkanlah informasi yang benar tentang COVID. Misalnya kalau Jakarta pakai websitenya Jakarta sehingga memang informasinya benar gitu ya. Kemudian menghindari orang yang selalu negatif tentang COVID. Masih banyak orang yang berpikir negatif tentang COVID, yang dibilang rekayasa lah, yang dibilang supaya rumah sakit dapat keuntungan lah. Nah, ini hal-hal yang tidak benar, hal-hal yang tidak baik yang akan menambah stresor kita. Ya. Itu tadi untuk diri sendiri, bagaimana untuk keluarga. Keluarga harus mengetahui masalah, mengambil keputusan, merawat anggota keluarga, dan menciptakan suasana keluarga yang kondusif
dan menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Oke, jadi keluarga harus mengetahui setiap anggotanya mengutarakan, menyampaikan pemahaman permasalahan yang dirasakan terkait COVID. Misalnya habis mendengar saudara yang terkena COVID, apa yang dia rasakan? Ya, pasti akan cemas, akan takut, gimana ya nggak pernah ketemu, gimana ya nggak bisa besuk gitu. Jadi kita di anggota keluarga itu kita sampaikan dulu pemahamannya, apa yang dia rasakan mendengar berita. Kemudian keluarga juga bisa mengambil keputusan dan mengatasi masalah bersama. Kalau ada yang cemas, ada yang ketakutan, yuk sama-sama keluarga ngambil keputusan apa yang harus dilakukan. Bagaimana mendengarkan informasi yang resmi hanya dari pemerintah. Kemudian merawat anggota keluarga, melakukan kegiatan sehari-hari dalam keluarga yang menguatkan ikatan emosional dan keluarga semakin harmonis. Karena kita stay di rumah, tinggal di rumah, 5B ini bisa kita kerjakan bersama-sama, kegiatan bersama keluarga, belajar bersama, ya kalau bapaknya ngajar, anaknya juga belajar, jadi disiapkanlah rumah setting seperti sekolah, belajar bersama gitu, kemudian beribadah bersama, kemudian luangkan waktu untuk bermain bersama, untuk ngobrol, bercakap-cakap, dan berkreasi bersama. Misalnya sama-sama sekarang lagi musim merapikan, membuat pot bunga, rumahnya dihiasi dengan bunga-bunga, itu juga bisa menjadi salah satu cara untuk mengurangi stresor di pandemi ini, atau menjadi pinter masak para ibu-ibu, bukan cuma ibu-ibu, bapak-bapak pun jadi pinter masak gitu ya, berkreasi bersama. Kemudian menciptakan suasana keluarga yang kondusif, bagaimana saling menghormati, saling menghargai, saling memberikan harapan satu dengan yang lain, sehingga ikatan emosi dan tali kasih semakin baik, dan bagaimana kita menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi kalau ada yang sakit, jangan takut untuk pergi ke puskesmas, tapi sebelumnya kalau kita pun mau ke puskesmas, mau ke dokter, pakailah protokol kesehatan yang ada. Atau mungkin saat ini memang saatnya sudah menggunakan daring. Kita cari nomor teleponnya, kita bisa voicemail dengan dokternya, bisa dengan video call dengan dokternya, sampai memang kondisi yang memang wajib dibawa ke rumah sakit untuk penanganan, silakan itu dilakukan. Ya, ini ada link untuk Bapak Ibu bisa masuk ke link ini tentang DKJPS, dukungan kesehatan jiwa psikososial pada pandemi COVID-19, ini kerjasama dengan Kemenkes RI, juga ada panduan DKJPS COVID-19 keperawatan jiwa. Ini punya IPKJI, kebetulan saya juga pengurus pusat di IPKJI, dan ini ada nomor WA Center IPKJI yang Bapak Ibu bisa akses dan bisa langsung direspon di sana. Akhir kata, salam sehat jiwa, terima kasih.